sini aku mau nanya, sebenarnya kalau kita ibadah pindah-pindah gereja itu salah nggak sih? Ibadah pindah-pindah gereja? Salah. Iya. Kalau saya dari gereja timur ya, dan maaf sekali ya Sis Virginia ya, teman-teman dari Katolik pun merasa sama, bahwa kalau pindah gereja itu kayak aneh gitu loh, karena gereja itu cuma satu sebenarnya. Itu dari tradisi kami. Jadi kita nggak bisa milih gitu loh. Saya nggak bisa milih kayak hari ini saya di A terus besoknya di B. Mungkin kalau paroki itu masih masuk akal, tapi kalau pindah gereja itu bagi saya cukup aneh. Mungkin demikian. Jadi saya nggak bisa jawab itu. Karena gereja cuma satu. Gimana dikatakan pindah gereja? Kayak pindah alirannya gitu Kak. Jadi kayak Lutheran terus pindah ke Calvinis. Gitu. Ya itu permasalahan sih ya. Pindah-pindah gereja maksudnya gimana sih kamu pengertiannya? Pindah itu pindah gimana? Ibadah doang atau pindah status jemaatnya? Pindah ibadah aja Kak, jadi nggak pindah status. Oh, kalau bagi saya itu nggak masalah ya, tapi nggak tahu teman-teman, karena saya pun kadang begitu. Kadang saya mau melihat, mempelajari dinamika bergereja itu loh, di bagaimana ibadah di gereja. Misalnya di Betani, di Tiberia, saya pengen tahu gitu bagaimana cara mereka beribadah. Saya mengamati sambil memuji Tuhan. Cuma saya tertanam di gereja, dan status jemaat saya juga di gereja gitu. Itu kalau saya ya, saya nggak tahu yang lain. Ya, kalau misalnya untuk beribadah, mungkin kita mau coba di gereja A, kemudian minggu depan kita mau coba di gereja B. Sebenarnya kan esensinya sama aja. Yang kita sembah juga Tuhan yang sama. Dan gereja itu juga bukan membawa kita ke surga kok. Ya, itu kan perkumpulan orang-orang yang seiman dengan kita. Memang Alkitab juga mengajarkan kepada kita jangan menjauh dari perkumpulan. Tapi bukan berarti gereja A ini klaim gereja kami yang bisa membawa Anda ke surga. Itu juga tidak benar. Ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau begitu pun, kalau ada yang mengklaim-klaim begitu pun sebenarnya itu urusan mereka ya. Tapi kalau saya ya nggak apa-apa kalau gereja ini mengklaim begini, nggak apa-apa, itu kan punya mereka gitu. Tapi kita itu fokus kepada membuktikan bahwa kita berbuah dan bertumbuh di dalam apa juga yang kita anggap sebagai gereja selama itu tidak menyeleweng dari firman Tuhan. Tetapi secara administrasi memang kita perlu terdaftar di salah satu gereja. Tertanam namanya. Ya, itu perlu. Kenapa? Karena ada apakah komuni atau atau sakramen yang harus kita dapatkan, dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita terdaftar dalam salah satu gereja. Itu. Terus pertanyaan kedua aku Kak, kalau misalkan nih kita pergi ziarah gitu ya ke kuburan, terus kayak kita ngomong kayak minta didoain gitu sama yang udah meninggal gitu, itu boleh nggak? Didoain itu ada, kalau kita meminta didoakan dari mereka itu ada dua penafsiran ya. Kalau mungkin dari gereja-gereja tradisi seperti gereja Katolik dan Ortodoks, mereka percaya bahwa orang yang meninggal itu udah tetap hidup, dalam pengertian mereka masih udah berada di surga sekarang. Jadi kalau teman-teman Katolik itu mereka melakukan yang disebut dengan devosi. Jadi berdevosi itu artinya kita berdoa kepada mereka agar mereka berdoa juga kepada kita, kepada Allah. Maksudnya kita mengajak mereka, orang meninggal yang udah ada di surga atau yang disebut dengan para kudus ini, untuk berdoa bersama-sama dengan kita kepada Allah. Karena mereka sudah berada di surga dan lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kita berdoa kepada mereka agar mereka turut berdoa bersama kita. Jadi bukan berdoa kepada mereka. Gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang justru mereka yang mendoakan kita. Karena Yohanes 11 ayat 25 dikatakan apa? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup walau sudah mati. Jadi kita ini tetap satu dalam persekutuan dengan orang-orang kudus yang telah mendahului kita.
Jadi tidak ada kematian kan di dalam Kristus, kita semuanya tetap hidup walau sudah mati secara badani. Nah itu. Tapi yang mau saya tanya kepada si Mbak, tujuan kita ke gereja itu sebenarnya apa gitu, sehingga membuat kita itu pengen pindah-pindah gitu. Karena tujuan kita kan menyatu dengan Allah. Sesungguhnya kan itu tujuan atau dasar orang Kristen itu ke gereja setiap hari Minggu itu ingin menyatu dengan Allah, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, masuk ke dalam perjamuan itu, pesta ketika Allah. Kalau kita masih pilih-pilih gereja, berarti kita bukan melihat Allah, tapi kita melihat manusia. Tapi saya mau penekanannya gini, maaf ya teman-teman ya kalau pandangan saya ini cukup ekstrim. Kita setiap hari berdoa untuk persatuan gereja, jadi kita tidak ingin bahwa gereja itu terpecah-pecah. Itu aja, mungkin dilanjutkan teman-teman. Iya, dan itu tambahan tadi ya, kalau mengenai orang, bagaimana dengan orang yang mendoakan atau berdoa kepada orang yang sudah mati. Itu tadi sih, dari pandangan gereja timur seperti tadi ya, kita itu masih tetap dalam satu persekutuan dengan mereka, karena dasar ayatnya pun ada. Dan para rasul juga berkata apa di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang keempat, persekutuan kami adalah persekutuan di dalam dengan Bapa dan dengan Anak. Para rasul itu bersekutu dengan Bapa dan dengan Anak. Kita semua yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita juga bersekutu dengan mereka. Jadi tidak ada istilah kita itu tidak ada hubungan lagi dengan orang mati. Kenapa? Karena kita itu tetap hidup di dalam Kristus. Yohanes 11 ayat 25 tadi. Gitu. Jadi kita nggak ada putus hubungan. Kita tetap satu tubuh. Selama dia percaya kepada Yesus, mau sudah mati telah mendahului kita atau yang belum, kita adalah satu dalam kesatuan gerejanya yang kudus. Itu Mbak. Ya. Baik ya. Terima kasih banyak. Ya. Yang penting kamu bertumbuh di dalam iman. Kamu buktikan bahwa kamu memiliki iman yang hidup, gitu loh. Tadi betul kata Gata, kalau ke gereja itu kita menyatu dengan Kristus, menyatu di dalam Dia. Keluar dari sana, kita harus menunjukkan persatuan kita kepada Dia dengan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu. Karena Yesus bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka, gitu. Ya, oke, Virginia. Ke gereja cari Tuhan ya, jangan cari yang lain, apalagi cari pacar, jangan. Banyak yang begitu. Kadang aku pun kayak gitu sih. Kadang ya. Aku juga pengen lah, aku mau ke Mawar lihat koko tampan. Kadang begitu. Tapi enggak boleh. Tetap tujuan kita adalah Tuhan. Iya betul. Kan aku bilang itu salah. Ya, sekali sambil menyelam sambil minum air kan nggak apa-apa. Iya, siapa tahu ada yang kecantol gitu kan. Iya, itu dia. Nggak laku juga ya di pasaran ya kan. Oke lah. Apa benar yang Kak Elia protes tentang Isa Al-Masih biar diganti? Apa memang sudah diganti? Udah diganti, Pak. Udah ya? Udah diganti. Itu berlaku tahun ini? Tahun ini dimulai, karena protesnya tahun lalu. Oh ya, berarti diganti tahun ini ya? Maksudnya gini, saya kan sering masuk ke room pendekar-pendekar, seperti nama-nama besar Gurunda. Saya sudah dikenal sama mereka. Gurunda ini siapa ini? Yang pakai masker, sis. Juma, ya kan? Nandar. Sama itu Gurunda. Iya, maksudnya Gurunda bagi mereka loh. Terus? Nah, jadi saya sudah ditandai karena saya membuat pertanyaan yang membuat kepala mereka pusing kan gitu. Apa yang mau pertanyaan? Nah, cuman satu sih yang saya tanya, ya simple sih, tapi mereka jawabnya muter gitu. Apa sih esensi pertanyaan? Esensi pertanyaannya tentang dia menanyakan, dia sering nyerang, maksudnya dia sering intimidasi Alkitab, ya kan? Tentang kelahiran, tentang kenaikan, tentang kebangkitan. Itu aja yang dipermasalahkan, demi apa? Pertanyaannya apa Pak dokter spesialis? Nah, jadi aku bilang, pertanyaan Anda itu apa ke kami?
Jadi pertanyaannya, apa orang seperti Kak Eli ini sudah pernah jumpa dengan mereka? Udah. Mainnya Udah. kurang jauh Bapak ini. Katanya Bapak udah terkenal. Gimana sih? Maksudnya gini, kalau saya masuk room mereka ya banyak yang nonton juga sampai 3.000 5.000 orang juga. Ya, saya kasih satu aja ya Pak ya. Ya, Bapak cuma jadi mainan di situ, Pak. Nggak Ya usah. jangan ke situ. Nggak usah. Jangan ke situ. kepedean, Bap- Pak. Bukan Mereka jadi tuh cari mainan, konten, maksudnya. Enggak, udah Pak. Dengarkan kami ya. Lebih baik Bapak di room ini, Bapak dengarkan pengajaran, ada pertanyaan tentang Alkitab Bapak naik daripada Bapak ke sana. Kita udah fatwa teman-teman Kristen untuk nggak ke sana. Udah, itu Oh, aja. jadi udah seperti itu ya perjanjiannya. Oke lah. Iya, karena Bapak hanya dipermainkan di situ, di mana Tuhan kita dihina-hina, nggak usah. Oke Bapak sih. itu cuma dijadikan alat buat ngerok koin, Pak. Udah. Dan satu Pak, karena Bapak naik mereka dapat konten, nggak usah. Ya, itu tujuannya. Ya makanya Bapak jangan mau, Bapak dapat uang nggak dari situ kan nggak? Mau ngapain? Udah itu aja ya, silakan. Oke lah, kalau untuk pertanyaan tentang Kristenan kita ya nggak perlu saya pertanyakan lagi, saya sudah paham. Nah, itu dia. Kak Ella, untuk semuanya semangat lah untuk pengabaran Injil. Jangan pernah emosi karena sangat berbahaya. Nah, dari sepatah dua patah kata bisa terjadi penggorengan di mana-mana. Ya Kak Ella. Ya, thank you Pak ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau